Sebenarnya siapa sih sosok Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo? Salah satu kelebihan Profesor Sumitro adalah ketika dia membuat kebijakan, itu ada dasar teori yang kuat. Kita boleh setuju atau enggak, tapi ada teorinya, dan itu harus. Dan juga tapi menjadi menarik ya, abang-abang di sini. Dari tadi menyebutkan Rotterdam Economic School, which is berarti saya sama Profesor Sumitro isinya satu alma mater. Profesor Sumitro dikenal sebagai pendiri LPIM FUI, dan dia pada waktu itu menggunakan LPIM sebagai dapur untuk mengetes ide-idenya. Halo warga, selamat datang di podcast Selepas Kuliah, persembahan dari Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Hari ini kita akan membahas refleksi sekaligus diskusi yang kritis tentang seorang tokoh yang sudah lama kita kenal, Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo. Warga, selepas kuliah kita mau kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Bang Rizal, saya izin ya memperkenalkan, berarti Bang Rizal ini adalah alumni FEB UI juga. Betul. Angkatannya berarti tahun 1994. Betul, kebetulan saya belum lahir. Harus diperjelas. Jadi memang kan antar generasi, itu yang harus kita bawa dalam inklusivitas iluni ini, Bang. Bukan ageism. No, kita harus tetap inklusif aja. Lalu abang ini berarti saat ini sedang sibuk menjadi dosen di Leiden University di Belanda, dosen ekonomi Asia Tenggara. Kajian yang luar biasa, Bang. Tetap membawa Indonesia pastinya di sana. Berarti bukan hanya sebagai dosen, sebagai saya lupa kata-katanya jadi apa? Diaspora seperti itu. Expat. Of course. Expat. Iya. Tapi di sebelah kita juga sudah ada pahlawan yang tidak main-main juga. Beliau adalah Bang Turo. Selamat pagi, siang, sore, Bang Turo. Selamat pagi, siang, sore. Iya, karena warga masih mendengarkannya dimanapun dan kapanpun. Tergantung mereka dengarnya kapan kan? Betul. Jadi kita harus selamat kapanpun gitu ya. Tapi semangatnya tetap semangat pagi, Bang Turo. Bang Turo, aku izin perkenalkan, berarti alumni ilmu ekonomi itu saya. Fakultas Ekonomi tahun 1987. Benar. Jurusannya studi pembangunan. Sebenarnya ada IE-nya juga, itu IESP. Jadi nggak cuma SP doang, tapi IESP. Jadi ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Itu ada peran Sumitro di situ. Oh, menarik. SP-nya. SP-nya itu insist. Nanti berarti kita bisa spill the tea sedikit ya tentang IESP ini. Oke, dan beliau ini tadi seperti saya bilang pahlawan tanpa tanda jasa. Beliau berdua ya betulnya. Tapi kalau beliau, Bang Turo ini pahlawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia karena masih menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga peneliti di Lembaga Demografi. Saya sangat bangga bisa duduk di sini bersama abang-abang karena sebagai junior yang junior sekali. Dan hari ini saya antusias banget pengen dengar siapa sih Profesor Dr. Sumitro Djoyo Hadikusumo, karena saya cuma bisa lihat di textbook, e-book atau dengar podcast. Tapi mungkin abang-abang ini merupakan saksi bisu yang ada mungkin di zamannya. Nah, mungkin pertanyaan pertama kepada Bang Rizal dulu ya. Sebenarnya siapa sih sosok Profesor Sumitro Djoyo Hadikusumo? Kalau saya Google, karena saya generasi Google, beliau merupakan salah satu pendiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia itu sendiri. Dan pernah menjadi dekan ya, atau leader di tahun 1951 hingga 1957. Nah, pertanyaannya nih Bang Rizal, siapa dan mengapa beliau tuh sampai ada julukan Bengawan Ekonomi Indonesia? Silakan Bang Rizal. Profesor Sumitro itu kalau menurut saya salah satu intelektual penting Indonesia. Dan dia nggak cuma ekonom, tapi hari ini kita akan bicara soal pemikiran ekonomi, terutama sekali soal pemikiran ekonomi Sumitro. Saya kira buat saya dari berbagai macam jabatan itu, yang lebih penting lagi adalah Sumitro kalau boleh saya bilang adalah orang yang memperkenalkan modern economics, ekonomi modern di Indonesia, dan kita bicara pada tahun 50. Jadi dari situlah kemudian
beliau meletakkan ilmu ekonomi modern yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang berkaitan dengan studi area, hukum dan lain-lainnya. Itu satu. Yang kedua juga dia salah satu pendiri dari Fakultas Ekonomi UI juga. Dan dia juga tadi seperti kita bilang tadi yang dulu namanya pada waktu Turo dan angkatan saya itu masih ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Jadi tidak cuma ilmu ekonomi, karena kemudian Soumitro punya perhatian yang besar mengenai pembangunan. Jadi buat Profesor Soumitro, pembangunan itu penting, bagian integral dari ekonomi sendiri. Dan itu berangkat dari kenyataan bahwa Indonesia pada waktu itu adalah negara berkembang. Dan di negara berkembang, menurut Soumitro itu ada karakter-karakter yang tidak bisa sepenuhnya diterangkan dengan ilmu ekonomi. Kira-kira begitu ya? Ya kita juga perlu ingat bahwa tahun 50-an, 40-an itu sangat berbeda dari sekarang ya. Kalau kita ngomong soal ilmu ekonomi saat itu, sebelum Pak Mitro membawa ilmunya, ilmu ekonomi itu lebih ke arah seperti sosiologi, lebih ke arah hukum. Gitu ya. Tapi Pak Mitro yang belajar di Rotterdam, nanti kita bisa diskusikan lagi, kemudian di bawah khususnya Jan Tinbergen, ya, yang salah satu boleh dibilang pencetus dari ekonometri malah ya. Yang di kemudian Indonesia? Enggak di dunia, di dunia karena bahkan. beliau akan dapat ya. Nobel nanti untuk ekonometrinya. Nah saat itu seperti tadi Bang Rizal bilang, model ekonomi belum dikenal. Yang dikenal itu memang sudah ada marginalis ya, yang kita bilang kayak ilmu ekonomi mikro sekarang ini cara berpikirnya, tetapi yang penggunaan model ekonomi di dalam pembangunan itu belum terdengar saat itu. Nah beliau yang membawa ke Indonesia. Berarti itu salah satu hal penting juga yang mungkin perlu ditambahin juga. Profesor Soumitro itu, kita bicara tahun 50-an ya, itu bukan mungkin sampai sekarang relevan juga. Dia idenya ada teorinya. Dia punya struktur pemikiran yang bisa kita lacak, dan itu penting sebenarnya. Jadi policy dan segala macamnya yang dia kemudian ajukan sebagai pejabat negara, sebenarnya bisa kita cek lagi itu struktur dan teori. Ada landasannya ya, pada waktu dia membuat policy. Jadi menjadi hal yang menarik ya Bang, berarti tahun 1950-an di mana ilmu itu sedang berkembang sekali. Berarti tadi juga disebutkan bahwasannya ekonomi mungkin ruang lingkupnya itu masih dari oikos nomos atau keluarga, entitas keluarga, lalu dikembangkan dengan faktor-faktor hukum. Tapi beliau, Profesor Soumitro Djoyo Hadikusumo, membawa perspektif baru di mana dia berhasil membawa istilahnya apa ya? Beliau merupakan seorang visioner kalau bisa kita bilang. Visioner yang membawa struktur theoretical model ekonomi yang tadi untuk diimplementasikan. Jadi seorang yang menurut saya apa ya? Implikatif. Yang bisa kita bawa bukan hanya di ruang kelas, namun juga nanti pada akhirnya di kebijakan-kebijakan yang beliau terapkan saat menjabat sebagai policy maker kalau bisa kita bilang. Nah ini jadi menarik, makanya sebagai seorang ekonom, apa kontribusi terbesar Profesor Soumitro Djoyo Hadikusumo ini, mungkin Bang Turo ataupun Bang Rizal bisa menambahkan untuk membentuk ya arah kebijakan ekonomi Indonesia. Jadi secara prosesnya bagaimana, mungkin Bang Turo atau Bang Rizal dulu nih? Ini pertanyaannya susah. Betul. Ini kita bicara soal sosok Soumitro ya. Betul. Kalau menurut saya, seperti ini balik lagi ke poin sebelumnya. Salah satu kelebihan Profesor Soumitro adalah ketika dia membuat kebijakan, itu ada dasar teori yang kuat. Kita boleh setuju atau enggak, tapi ada teorinya. Dan itu harus sebenarnya dalam setiap kebijakan harus ada kebijakan teorinya, dan nanti kita bisa debatkan pada soal-soal seperti itu. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa dicontoh dari beliau dari soal itu. Itu satu. Tapi sebelum masuk ke situ tadi, ada bernanya mengenai soal visioner. Profesor Soumitro itu sangat up to date dengan perkembangan ekonominya. Dan kalau kita track, kalau kita
masanya Jakarta Selatan sekali. Nggak apa-apa Bang, kita Indo-Inggris buat warga. Dari tulisan-tulisan beliau, Iya. itu kita bisa lacak tuh evolusi pemikirannya. Ya, jadi strukturalis itu tema besarnya, tapi sebenarnya tahun-tahun itu dia tahun 70 akhir beliau concern dengan soal education. Ya, kemudian soal environment, dan itu kita belum bicara waktu itu. Analisa pertumbuhan ekonomi dia itu terakhir sampai Solo model. Tapi dia sebenarnya sudah mulai memikirkan soal endogenous growth, peran research and development dan lain-lainnya. Tapi belum di situ. Ya. Itu satu, bahkan juga soal environment. Kalau kita bicara tulisan Profesor Sumitro tahun 77, itu kita bisa tahu misalnya posisi dia soal degrowth. Ya, di growth economics. Itu kelihatan di situ. Jadi itu saya rasa yang bisa kita tiru dari Profesor Sumitro. Nah, nanti sebelum Toro akan bisa kita cerita soal ide ekonomi pada tahun itu. Salah satu tulisan yang menarik sekali buat saya itu adalah tulisan beliau atau sebenarnya sambutan di ITB. Belum ada ITB, namanya Universitas Dies Natalis ketiga Universitas Indonesia di Bandung. Ya, Bandung waktu itu masih termasuk UI. yang menjadi akhirnya ITB itu ya Bang ya, betul. Nah, di situ itu tahun 53. Dia cerita tuh di ITB Sekolah Teknik soal Keynesian framework. Oke. Dan itu kan masih belum terlalu lama, artinya yang kemudian general teori udah beberapa tahun, tapi kemudian Samuelson dan Harrod Hicks yang kemudian membuatnya seperti di pengantar ekonomi 101 itu masih baru sekali. Tapi dia cerita tuh dengan rinci dan baik gitu. Dan dia kritik, nggak cuma itu, dia ngerti betul soal Keynesian, dia kritik. Dia bilang salah satunya adalah ini relevan untuk negara maju, untuk fine tuning, untuk fine tuning ya, untuk business cycle kan, jadi untuk mengarah ke full employment. Jadi fiscal policy itu untuk ke situ. Kalau di Indonesia kita bisa pakai menurut Sumitro pendekatan seperti itu, tapi fiscal policy should go beyond that. Harus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi lebih tidak cuma sekedar menuju keseimbangan jangka panjang tapi itu. Nah, itu baru salah satu contoh betapa kemudian yang tadi Pak Turo sudah ceritakan itu bagian penting dari perjalanan beliau. Pergulatan pemikiran, pengaruh jalan kiri. Mungkin bisa cerita tahun 40, tahun 30. Satu hal yang perlu kita highlight adalah Pak Mitro itu pemikirannya baru untuk saat itu ya. Tapi beliau bukan ideologis. Ya, itu betul. Oke. Jadi di dalam pengertian beliau tidak menganut hanya satu mazhab, walaupun kita sering dengar bahwa beliau itu lebih ke arah strukturalis ya. Tapi beliau nggak cuma itu karena beliau juga ngomong soal model ekonomi yang sama sekali nggak ada strukturalisnya di situ. Beliau juga ngomong soal koperasi dan lain-lain. Nah, tadi Bang Rizal udah ngomong soal Keynesian. Ingat bahwa general theory yang buku terkenalnya Keynes itu terbit 1936. Kalau dia sudah memberikan pidato tahun 53, itu artinya cuman berapa? Cuman 17 tahun setelah buku itu terbit ya. Dan itu bukan masanya sekarang seperti mudah ada buku di mana-mana orang langsung baca kan ya. Tetapi beliau sangat tune in gitu ya, kalau pakai istilahnya Barizal, sangat tune in dengan kondisi saat itu. Nah, sekarang kalau kita ngomong lagi tahun 50-an, mungkin perlu di-highlight bahwa beliau itu lulusan Rotterdam ya. Rotterdam School of Economics, kalau nggak salah di akhir di 40-an, di tahun 40-an. Nah, 43 ya, udah. Tapi beliau nggak pulang langsung. Ya. Ini makanya selain yang tadi poin yang ingin saya bawa adalah beliau bukan ideologis, at the same time walaupun beliau brilliant segala macam, tetapi banyak pemikiran beliau yang nggak terlalu dipakai di Indonesia langsung. Salah satunya memang karena kesulitan mengerti, orang lain mengerti. Hal lain adalah timing beliau itu nggak pas untuk semua pemikiran bisa digunakan. Di tahun 40-an tersebut.
karena beliau selesai Sampai 43 kan Ya, ya, kalau nggak salah pulang akhir 40-an segala Ya. macam. Di Indonesia saat itu sudah ada Bung Hatta yang Baik. merumuskan visi Indonesia dalam hal ekonomi itu seperti apa sih. Ya. Jadi beliau tidak terkait dengan BPUPKI dan hal-hal yang semacam itu yang merumuskan Indonesia negara baru itu mau dibawa kemana. Ya. Hatta dengan visi sosialis kerakyatan yang kemudian berkembang jadi sosialis Islam ya, Islamic Socialism, itu sudah mewarnai UUD 45 dengan pasal 33 dan pasal-pasal lainnya. Jadi pada waktu Pak Mitro datang, moodnya belum di sana gitu, apalagi dengan model-model yang memang nggak ada datanya saat itu kan ya, moodnya belum di sana. Keynesian juga sudah masuk gitu, tapi mungkin ada baiknya kita ngomong pada waktu Pak Mitro di Rotterdam, Ya. itu waktu belajar itu banyak ekonom-ekonom sebenarnya mempunyai pendidikan langsungnya, kehidupan nyatanya itu di Indonesia. Ya, jadi mereka mengerti kalau itu kita sekarang nyebutnya mungkin ekonomi pembangunan ya. Untuk mereka saat itu sebutnya ekonomi kolonial. Itu menjadi menarik Saya warga. mau nambahin soal itu. Iya, tadi. betul. Soal ini melucu nih. Gimana, Bang? Saya baca di sambutan Profesor Soemitra waktu dianugerahi Doktor Honoris Causa di Rotterdam juga. Ya. Jadi beliau itu dapat doktor dari Rotterdam University. School. Kemudian di tahun 43, tahun 85 dia dianugerahi Doktor Honoris Causa di situ. Jadi disertasi dia itu sebenarnya bukan Tim Bergen supervisornya, Congreve. Congreve. George Lodewijk Congreve. Oke. Di situ waktu sambutan Soemitro cerita setelah lulus dia itu terlibat polemik dengan Congreve. Congreve itu progresif, tapi dia waktu itu masih belum sepenuhnya setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Oke. Soemitro Ya. masih muda, dia pro kemerdekaan Indonesia seperti itu. Nah, terus dari situ kemudian itu kebaca polemik itu dibaca sama ayahnya, ayah dari Profesor Soemitro, Margono Joyo Hadikusumo, dimarahin si apa namanya Anaknya nih, Profesor Iya, Soemitro. dia Betul. bilang, kamu tidak bisa melakukan itu kepada gurun Congreve. Jadi kalau tidak setuju. Ini sangat itu ya, ideologi Jawa ya. Ya, tapi dia sebenarnya udah bilang Betul. that's a very old Javanese tradition. Exactly. Tapi pada waktu itu keluarga Congreve dia undang. Dan soal itu tadi, soal buku segala macamnya, Soemitro tuh nggak happy dengan itu. Oke. Karena dia beda approach-nya. Mungkin lebih modernnya. Dia kalau kita bicara dari buku dari tulisannya Pak T, Recollection in My Memory, dia cerita pada waktu dia dengan konflik lah, berseberangan berbeda pendapat dengan Safruddin Prawira Negara. Ya. Safruddin pada waktu itu tuh Safruddin kalau tidak salah tuh di Java Bank. Kira-kira untuk bank sentralnya lah. Sementara Menteri Keuangan Profesor Soemitro. Ya. Nah, dia tidak terlalu happy dengan ekonomi-ekonomi yang ada di sisinya Profesor Safruddin. Dia bilang mereka bukan ekonom, mereka dididik sebagai indolog. Oh. Di departemen saya. Di Leiden ya. Area studies maksudnya. Area studies. Ahli Indonesia. Ahli Indonesia. Indologis. Oh. Indonesia. Indonesia Logis. Indologis. Oh. Iya. Kalau sekarang nyebutnya Indonesianis. Indonesianis gitu ya. Sekarang udah mulai ya, saya bilang aja Indonesia, I'm Indonesian. Iya. Terus soal itu tuh menarik ya, soal Congreve itu. Namun mungkin ya. Buke dia jelas-jelasan itu. Dia bilang saya nggak senang dengan itu karena kalau menurut Soemitro buke itu terlalu, kalau sekarang istilah cultural determinism. Ya. Oh. Jadi ada dua struktur ekonomi di Indonesia, satu yang sudah siap dengan ekonomi modern. Ya, jadi yang satu lagi sikap mental atau budayanya itu tidak siap untuk ekonomi modern. Ya itu kan salah satu approach strukturalis juga beda struktur, tapi dia nggak terlalu sepakat dengan buke itu. Tapi dia bilang juga, tapi buke itu gurunya atau kenal baik dengan
Margono Dewi Kusumo ya. Hmm. Jadi kita bicara soal itu ya, tarik menarik ya. Anak muda juga kan. Jadi Masih bersemangat. interesting tuh, Betul. karena jadi ada perbedaan antara buku sama konkret. Ya. Ya. Kalau kita pakai teori, Ya. itu nggak bisa digunakan di Indonesia karena cara berpikirnya berbeda. Makanya tadi dibilang Mbak Rizal sangat cultural dan deterministik. Orang yang di negara seperti Indonesia saat itu mempunyai pemikiran yang lebih diwarnai oleh budaya mereka. Jadi nggak bisa kita pakai ilmu ekonomi ini. Sebenarnya Gongrip bilang, jadi dia masih kalau kita bilang intellectual idea saat itu, ekonominya memang sudah masuk ke yang seperti kita kenal sebagai economic theory today ya. Itu dari Nicholas Pearson sebenarnya. Pearson dari di abad 19 juga sudah ada. Jadi ide-ide bahwa individual itu memutuskan, kemudian Austrian itu sudah mulai ada di situ. Tetapi cara melihat Indonesia itu sebagai sebagai koloni ya, itu perdebatannya di situ. Gongrip bilang enggak, kita bisa tetap pakai ilmu ekonomi, tetapi perbedaannya kalau menurut Gongrip itu adalah institusinya nggak siap. Institusinya nggak siap kalau menggunakan ilmu-ilmu ekonomi yang mereka sebut sebagai economic theory saat itu. Jadi beda dari itunya. Nah, uniknya kemudian kalau kita ngelihat tulisan-tulisan Pak Widjojo, ada tokoh lain yang juga berpengaruh, nggak cuma Pak Widjojo, tetapi juga Bung Hatta, ya, yaitu Werner Sombart. Sombart itu bukan ekonom, Sombart itu lebih ke arah sosiologis, ya. Dia yang lebih seperti saat itu ide yang sangat dominan itu nomor 1 sosialisme, ya. Nomor 2 itu mulai nasionalisme. Nah, Sombart memasukkan keduanya. Walaupun kalau kita gabungkan kan jadi Nazi ya, tetapi Sombart paling tidak dia bukan Nazi, tapi dia seperti Weber dan lainnya, sosiologis lainnya mengatakan kita perlu melihat culture, struktur ya dari satu negara. Karena itu semua akan mempengaruhi ekonomi mereka. Dan Sombart yang kemudian membawa ide nasionalisme ekonomi. Oh, oke. Dan Itu. diimplementasikan oleh Ya, nanti idenya dikembangkan. Saya nggak bilang diimplementasikan. Karena implementasikan kesannya itu cuma gitu. off shelf gitu ya, Iya. kemudian dipakai. Enggak, sama ini bagusnya sama Pak Mitro itu dikembangkan. Hal yang lain juga yang nanti akan terlihat di disertasinya, disertasi beliau kan tentang kalau nggak salah industri. Itu adalah tulisan J.S. Fornival. Fornival itu sekali lagi juga bukan ekonom, paling enggak, dia dididik sebagai administrator lama di Burma, dan dia mencetuskan ide yang disebut sebagai plural economy. Apa itu plural economy? Artinya satu negara terjadi pemisahan di dalam urusan ekonomi berdasarkan etnisitas. Jadi kalau di Burma misalnya itu yang ada turunan Inggris itu jadi administrator, kemudian yang lain jadi pedagang, dan dia melihat di Indonesia juga seperti itu. Gitu. Dengan latar belakang etnisiti yang berbeda, dan memang ada sedikit perbedaan gitu. Iya. Jadi Chinese yang sejak dulu kalau kita lihat kembali ke belakang, pedagang, Otiengham waktu itu masih ada ya. Yep. Jadi dan kemudian ada pribumi gitu, atau orang Indonesia lah, orang lokal itu ya miskin, mereka kebanyakan bertani gitu ya. Sementara Belanda di pemerintahan di government. Nah, makanya kita nggak heran nanti kalau ini predesesor nanti diskusi kita tentang program Benteng. Betul. Nanti mungkin sebelum ke strukturalis, program Benteng, ini sangat menarik ya Bang, dengan sejarah yang sebegitu kompleks. Boleh sekali. Oh iya. Itu profesor saya di universitas saya. Udah almarhum ya, maksudnya anaknya di saya. Bergman dari physicist.
Physicist. Ya, dia itu ya fisika teori. Pada waktu Leiden jadi waktu Einstein, Schrödinger, Oppenheimer juga di situ. Tapi kemudian yang menurunkan. Tentu soal lain lah. Tapi sedikit cerita Sumitro dan Tinbergen. Profesor Sumitro itu cerita bahwa pada waktu dia di Rotterdam, Tinbergen datang ke sana. Dan karena itu dia mungkin terpaksa harus belajar mathematical economics. Oh my god, itu econometrician banget beliau. Di apa namanya di sambutan oleh guru besar honoris causa itu, dia bilang dia menghargai Tinbergen karena Tinbergen itu selalu menyebutnya Indonesia. Baik. Jadi Bukan Netherlands English ya. Dia udah tahun itu. Jadi dia tulis ya Tinbergen itu mengakui Indonesia. Kan Tinbergen memang internasionalis. Betul. Jadi menarik, kita sudah mendapatkan dua perspektif di mana sejarah pemikiran beliau terinspirasi kalau boleh disebut ya. Karena tadi kalau diimplementasikan tidak secara direct, jadi mungkin terinspirasi. Dan ini ada beberapa poin yang aku catat gitu ya. Memang saya setuju tadi beliau itu bukan ideologis ya, karena dia progresif gitu kan. Dan juga tapi menjadi menarik ya abang-abang di sini. Dari tadi menyebutkan Rotterdam Economic School, di mana kalau saya dari International Institute of Social Study, tapi Erasmus University Rotterdam, which is berarti saya sama Profesor Sumitro isinya saya satu alma mater warga dan kebetulan profesor saya itu adalah anak buahnya Tinbergen. Dia aku saja lupa profesor saya namanya siapa. Prof, maaf sekali, tapi darah biru. Jadi saya darah birunya Bapak Sumitro. Lulus, puji Tuhan, honorer. Bude Imbens kayaknya nggak berhasil. Iya. Serius? Dari sampai tahun ketiga. Oh. Kamu lebih pintar. Aduh, puji Tuhan. Saya lulus tepat waktu dan saya bisa kembali ke Indonesia untuk LPDP. Terima kasih. Oh, promosi. Karena saya nggak dapat beasiswa Iluni nih, beasiswa LPDP. Full scholarship. Oke, mungkin tapi ini menjadi menarik ya karena tadi sudah banyak teori yang membuat mungkin generasi saya itu terlalu berat, tapi ini menjadi menarik karena kita tidak pernah tahu. Tapi saya punya pertanyaan. Kalau tadi kayaknya memang ada argumentasi terhadap profesor Sumitro karena beliau mendapatkan doktoral honoris causa di Rotterdam. Ada sedikit ketegangan di sana, tapi saya jadi ingin bertanya nih Bang, sebenarnya Profesor Sumitro ini pada zamannya apakah punya tokoh-tokoh istilahnya sahabat? Kalau kita bisa bilang di generasi aku bestie gitu, apa yang tadi mungkin kan dia juga ekonomi kolonial gitu, mungkin adakah sahabat-sahabat nasional maupun internasional? Atau mungkin ada yang bersimpangan atau mungkin enemies? Karena aku dan mungkin bertanya juga ya, tadi kan disebutkan Bung Hatta juga merupakan salah satu motivasi saya untuk ke Belanda. Maksudnya Bung Hatta kan sudah ada di dalam pemerintahan Indonesia kalau bisa kita bilang, tapi beliau ini Profesor Sumitro kemarin kan belum involve langsung. Nah sekarang nih pertanyaannya, apakah ada friends and enemies di lingkungan beliau? Saya nggak tahu kalau enemies, tapi uniknya adalah dari yang saya baca, Pak Mitro itu nggak punya geng. Jadi dia nggak seperti Pak Wijoyo yang punya geng langsung. Dia nggak seperti Soekarno yang punya begitu banyak pengagum gitu ya, fans dan lain-lain. Dan ada Hatta juga kan di situ. Betul. Setidaknya sampai tahun awal 50-an mereka masih istilahnya dual kepemimpinan itu ya. Iya kan. Sementara Sumitro datang sendiri gitu ya dari Rotterdam, dia nggak mempunyai, walaupun dia kemudian nanti gabung dengan partai dan lain-lain, tapi dia nggak mempunyai geng yang membuat itu salah satu sebabnya Pak Mitro walaupun pintar sekali ya, tapi kita tidak begitu banyak secara policy dan ideologi tentang visi visi ekonomi Indonesia, itu kita tidak terlalu banyak dengar nama beliau secara langsung. Ya, kan kalau ngomong soal nomics ya, kita dengar Hatta nomics, kadang-kadang Soekarno nomics, Soeharto nomics, Wijoyo nomics, Habibie nomics. Betul. Nggak pernah kita dengar Sumitro nomics sampai today. Gitu itu kan. dia. Mulainya kan sekarang gitu ya. Betul. Karena beliau bukan ideologis, beliau memakai berbagai
ide yang bagus dari macam-macam mazhab boleh kita bilang, betul. yang kemudian dia pikir mana yang paling baik untuk di Indonesia. Itu diakui sendiri itu di bukunya tahun 94, salah satu kompendiumnya itu soal ekonomi pertumbuhan ekonomi 94. Jadi dia mengakui bahwa penulis itu mengambil pendekatan yang eklektik selektif. Ya. Saya nggak tahu itu bagus atau enggak. Karena ribet. Betul. Ini dari mana? Tuh kebetulan harusnya diterbitin itu. Dia trace itu alurnya dari mana aja. Jadi saya belajar banyak juga hari ini soal itu. Soal siapa teman, siapa lawan. Sebenarnya bukan lawannya, perbedaan soal polemiknya. Salah satu yang terkenal itu polemik dengan Safruddin Prawanegara. Itu dicatat oleh T. Kianui. Safruddin pada waktu itu mungkin tahun 52 lah. Jadi inti perdebatan itu. Tapi dia ini kita harus bawa ya, itu bukan personal, itu cuma perbedaan. Ya, betul. Bahwa Safruddin itu beranggapan bahwa Indonesia itu harus membangun fokus pada sektor pertanian. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Karena pada saat itu sebagian besar isinya pertanian, pertanian semua lah. Sumitro menganggap bahwa kita harus memperluas pembangunan ke sektor industri. Jadi itu kemudian yang industrialisasi lah intinya, dan struktural transformation-nya itu mengarah ke situ. Jadi itu salah satu contoh perbedaan perdebatan akademik yang terdokumentasi di koran Jakarta sebenarnya. Hanya di koran, berarti belum ada buku ya? Iya. Berarti Iluni bisa lah ya membantu untuk membuat buku itu ya? Iya, Itu luar kita biasa perlu loh. tuh menerbitkan pemikiran-pemikiran yang kemudian kita kelompokkan bisa menurut waktunya. Betul. Karena pemikiran seseorang itu berkembang. Yes. Itu kita perlu Exactly. pikiran. Kita nggak bisa bilang orang sejak awal sampai akhir. Soekarno bagaimana dia begitu dekat dengan Hatta, kemudian pecah gitu ya, dan lainnya. Nah, saya mau angkat sedikit tadi karena poinnya sudah dibicarakan, yaitu mengenai itu kan Rotterdam School of Economics. Betul, yang tadi. Nah, ada ide wacana saat itu untuk membuat Jakarta School of Economics. Apa itu? Apa itu? Sebenarnya embrionya itu sudah ada, yaitu di dua mata kuliah yang ditawarkan, yang saat itu belum pernah ditawarkan dimanapun juga. Yang pertama adalah ekonomi pembangunan, yang kedua adalah perekonomian Indonesia. Ya. Itu nggak ada di mana-mana. Gitu. Belum. Jadi di negara manapun juga belum ada ekonomi pembangunan seperti kita kenal sekarang ini, itu belum dikenal sebagai ekonomi pembangunan. Di berbagai tempat seperti tadi saya katakan masih dibilang ekonomi kolonial gitu. Nah, sekarang kita berpikir ya di mana-mana juga ada ya ekonomi pembangunan. Saat itu belum ada. Itu yang membedakan, dan nggak cuma itu, makanya akuntan ilmu perusahaan, kalau nggak salah ya, zaman dulu nyebutnya itu ilmu perusahaan manajemen, sekarang itu harus mengambil mata kuliah dua itu, khususnya ilmu ekonomi pembangunan. Diwajibkan lah ya. Ya, diwajibkan. Padahal kalau kita mikir soal perusahaan saat itu, ngapain sih mikirin negara gitu kan ya? Ngapain sih mikirin pembangunan gitu ya, soal kemiskinan atau apapun juga? Tapi enggak, Pak Mitro bilang semua orang harus memikirkan, makanya orang bisa pindah-pindah dari akuntan menjadi ekonom dan lain-lain. Mungkin ini adalah sebuah fakta yang harus ditegakkan begitu ya. Mohon maaf saya jadi jumping. Jadi tadi kayaknya saya lupa menyebutkan apakah jurusan dari Bang Rizal ekonomi. No comment. Oh jadi kita nggak bisa spill di sini ya Bang ya. Karena ini menjadi menarik Pak. Jujur saat waktu saya itu undangan dari SMA saya di negeri di Jakarta, SMA 26. Saya tuh memilih ilmu ekonomi, tapi yang kedua manajemen. Nah akhirnya pada saat kuliah semester 1 saya udah mau pindah tuh ke manajemen. Tapi waktu itu dekannya itu Bapak Ari Kunchoro udah ada peraturan tidak bisa pindah lagi lah intinya. Nah intinya maksudnya kalau mau itu SBMPTN lagi seperti itu. Nah tapi di zaman sebelum saya mungkin. Dulu itu pada angkatan kita itu kalau nggak salah jargonnya, istilahnya adalah spesialis tapi generalis kalau salah. Ya. Jadi
PI, pengantar ekonomi segala macam, bahkan juga sampai ke teori mikro segala macam kan untuk semua jurusan. Balik ke soal Profesor Sumitra, salah satu jasanya juga sebenarnya dia yang mengembangkan modern economics ke seluruh Indonesia loh. Iya. Nggak cuma di FUI. Bahkan mungkin di ASEAN kali ya Bang ya. Nah itu lain lagi. Oh, nanti lain lagi ya. Satu hal yang menarik dari Profesor Sumitra adalah dia juga cukup berpengaruh dan punya kursa dengan Southeast Asia. Salah satunya juga karena dia ada waktu dia di Malaysia kan. Ya, Ada bukunya yang menarik soal itu. Jadi yang membangun modern economic termasuk juga jaringan modern economic sendiri yang di seluruh Indonesia. Itu Profesor Sumitra salah satu yang awal melakukan. Jadi mungkin tadi sebenarnya saya masih berusaha untuk skill lebih, tapi ternyata tidak bisa. Bang Bro. Mungkin mohon maaf warga ada rahasia di balik meja ini, tapi intinya adalah memang kembali kepada Profesor Sumitra, beliau merupakan salah satu pelopor ya Bang ya. Kalau bisa dibilang IESP, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Ya, nah itu penting tuh. Jadi di mana-mana cuma IE kan. Tetapi oleh beliau dan mungkin semua saat itu dimasukkan SP-nya. Ya. Supaya kita tidak terlepas dari konteks Indonesia, pembangunan Indonesia. Makanya ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Mungkin sebelum kita tutup di episode pertama ini ya, ini jadi menarik Bang. Karena IESP itu kalau di zaman saya udah ilmu ekonomi aja, tapi memang sebenarnya tetap IESP. Jadi alhamdulillahnya waktu itu Prof. Ari tidak boleh mengizinkan untuk pindah ke manajemen. Namun di IESP itu kami memiliki kebebasan lah ya intinya, kebebasan untuk memilih peminatan tadi. Dan teman-teman saya yang masih galau, termasuk saya, mengambilnya ekonomi development atau development economics atau pembangunan. Tapi pada akhirnya saya bertobat dan mengambil monetary economics. Nah, tapi mungkin kembali lagi kepada Profesor Sumitra. Saya sebenarnya penasaran ya untuk closing mungkin ini ya di episode kali ini. Profesor Sumitra ini kan dikenal sebagai berarti tadi pencetus Jakarta Economic School lah ya, tapi menjadi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Salah satu pendiri dan pencetus. Apakah hanya lembaga fakultasnya, maksudnya sekolahnya aja, atau mungkin ada lembaga penelitian yang dia bangun? Mungkin kalau saya bisa bilang mungkin LPEM atau LLD mungkin, atau lembaga demografi. Dan sebenarnya seberapa besar sih peran lembaga mungkin riset atau edukasi yang Profesor Sumitra bangun itu di masa kini gitu? Profesor Sumitra dikenal sebagai pendiri LPEM FUI dan dia pada waktu itu menggunakan LPEM sebagai dapur untuk mengetes ide-idenya sebenarnya. Seperti yang soal Tekianwi yang melakukan soal LD itu nanti Pak Turan akan cerita. Profesor Sumitra itu punya perhatian besar terhadap demografi. Ya. Nah kemudian salah satu dari LPM itu juga kemudian beberapa karya besar dia muncul mengenai Indonesia towards the year of 2000 misalnya itu mengajukan proyeksi jangka panjang. Kalau lihat angkanya ini berarti nggak terlalu off sebenarnya. Ada tuh angka-angkanya itu. Jadi itu legasinya terutama soal lembaga khusus LPM ya. Jadi itu yang kemudian itu lagi ya, berarti mungkin hal yang penting juga ya bahwa kemudian dia juga mengembangkan sayap riset. Itu dia, itu menjadi hal yang menarik karena itu dia sadar betul bahwa teaching pengajaran di kelas tidak bisa lepas dari riset. Jadi makanya dia pakai sebagai alat untuk mengetes yang diajarkan, untuk kemudian dilakukan riset dan juga policy making. Jadi saya sepakat benar itu. Sebelum saya masuk ke demografi ya, saya selalu berpikir dosen yang baik itu adalah guru yang mengajar dan peneliti yang guru yang meneliti dan peneliti yang mengajar. Jadi dua fungsi. Ya, jadi pada waktu dia mengajar itu selain yang memang sudah standar, tapi dia juga memasukkan penelitian dia tentang itu apa sih, ya. Jadi nggak cuma ngulang aja dari orang lain, tapi at the same time ide-ide teori segala macam dari ruang kelas, itu bisa dites, diimplementasikan dan lain-lain di luar kelas gitu. Cocok sama podcast kita ya Bang ya.
selepas kuliah. Mungkin kembali lagi silakan. Oke, jadi kalau soal demografi memang Pak Mitro juga concern karena kita sekarang ngomong everyone gitu ya ngomong soal bonus demografi, ngomong demografi, tapi sebenarnya tahun 50-an nggak ada yang ngomong soal kependudukan. Jangan gitu, tahun 70-an aja, 80-an itu tetap belum banyak yang ngomong soal kependudukan. Tapi orang-orang zaman itu tuh visioner ya. LD baru berdiri tahun 60-an memang, tetapi tahun 50-an itu sudah ada misalnya Pak Nathanael Iskandar ya, yang kemudian gedungnya ada di FEB itu ya. Itu beliau nggak ke Eropa tapi beliau ke Princeton. Itu makanya. Nah, hal-hal semacam ini di Princeton. Iya. Nah, hal-hal semacam ini yang saya pikir jadi di awal-awal pembangunan Indonesia itu kita punya tokoh-tokoh yang sudah menguasai ilmu-ilmu pada masanya supaya FEB secara umum bisa tetap menjadi ujung tombak dari pemikiran dan implementasi dari pemikiran-pemikiran itu. Saya mau cerita soal namanya Profesor Anwar. Profesor Arsyad Anwar, jagoannya BPS ya? Yang BPS itu sebenarnya yang kemudian menerjemahkan ide transformasi struktural yang dasarnya dari Profesor Sumitro itu ke angkanya. Oke. Ya, jadi itu yang magnum opus yang Indonesia Award itu kan yang grinding the numbers itu sebenarnya Profesor Arsyad Anwar. Iya. Nah, jadi itu keren itu elastisitas. Yang mengolah lah ya, memasak ya. Nah itu di LPM itu, saya nggak tahu sekarang itu ada namanya diarsyadkan. Jadi semua orang pegawai yang baru direkrut LPM itu setahun paling tidak itu harus ikut ke Profesor Arsyad Anwar untuk mencocokkan angka-angkanya itu. Pada saat Pak Zakir salah satu diarsyadkan. Jadi warga di sini ada beberapa pendengar langsung. Salah satunya ada Bapak Zakir, beliau adalah dosen ya, yang diarsyadkan saat itu. Sayangnya pada saat saya masuk, Pak Arsyad sakit. Betul. Jadi mulai saat itu berhentilah itu institusi yang namanya diarsyadkan itu. Iya. Itu sebenarnya menurut saya baru mikir sekarang itu landasan penting bagi sekarang yang policy makers yang dari LPM untuk mengerti betul tuh soal struktur ekonomi Indonesia to the details. Jadi dan Profesor Sumitro itu memberi kredit khusus di tulisannya tahun 75 itu kepada kepada Arsyad Anwar. Boleh nggak kita bilang kalau misalnya ternyata Bapak Arsyad Anwar ini merupakan kolega atau bestie lah pada zamannya? Muridnya, Oh, udah masih jauh. Bukan seangkatan ya, jadi murid ya. Riset asisten. Kemungkinan besar riset asisten. Dan salah satu murid yang brilian dan juga aktivis dari beliau, jadi pada masa beliau jadi dekan adalah Widjojo Nitisastro. Oh ya. Nanti kita akan ngomong bagaimana nih Widjojo Nitisastro pada waktu masih kuliah jadi ketua dewan mahasiswanya, jadi atau senatnya di fakultas, itu berani mendebat Prime Minister saat itu Wilopo. Ya, mengenai apa? Mengenai pemahaman Undang-Undang Dasar Pasal 33. Jadi kan kita semua tahu lah ya, Pasal 33 sebelum ada perubahan itu negara menguasai dan seterusnya. Perdebatannya adalah jadi negara itu sebenarnya perlu langsung terlibat atau enggak, atau negara hanya membuat pakem rambu-rambu tetapi biar swasta yang melakukan. Nah, walaupun Pak Mitro nggak terlibat, Pak Wilopo saat itu lebih ke arah negara harus terlibat langsung di dalam bentuk BUMN. Ini menjadi menarik. Bang, boleh nggak aku cut dulu sampai sini? Sip. Karena memang ini menjadi kisah menarik di podcast pertama kita lah ya, pertama kita. Jadi buat warga, selepas kuliah episode pertama ini udah selesai nih. Nah, warga pasti penasaran kan apa yang mau dilanjutin oleh Bang Turo dan Bang Rizal hari ini. Apalagi tadi ada kata BUMN. Itu menjadi hot issue untuk selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan warga di selepas kuliah hari ini. Bersama narasumber kami tadi ada Bang Rizal dari angkatan
94? 2004. Oke, baik. Dan Bang Toro di angkatan 2007 berarti ya? 2007. Oke, baik. Dan sampai ketemu lagi warga selepas kuliah, karena selepas kuliah pembelajaran tidak berhenti, malah baru bermulai jelek banget. Baru mulai. Oke, sampai ketemu.